Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu tetap sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran online-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tema 7, menyingkapi perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi pangan, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, kalau kamu sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Di pembelajaran ini kita akan menentukan kalimat utama dari paragraf setiap teksnya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat utama dari paragraf. Nah, Miss mau bertanya, apa itu paragraf? Ya, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan atau kalimat utama. Setiap paragraf mengandung kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama yaitu kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan unsur penting dalam paragraf. Kalimat utama juga merupakan unsur penting dalam paragraf karena disinilah inti dari sebuah paragraf. Selain adanya kalimat utama di dalam satu paragraf, ada juga yang dinamakan kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Sesuai dengan namanya, kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi menjelaskan pernyataan yang disebutkan pada kalimat utama. Penjelasan bisa berupa rincian, contoh, maupun hal yang bersifat memperjelas kalimat utama. Perhatikan teks bacaan berikut. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, kalau kita perhatikan teks bacaan ini, ya, di mana teks ini mempunyai 3 paragraf. Di setiap paragraf mempunyai kalimat utamanya. Nah, kebetulan yang tulisannya berwarna merah itu adalah kalimat utamanya. Ya, kalimat utama yang berada di awal kalimat disebut paragraf deduktif. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Di paragraf pertama tadi kalimat utamanya adalah manusia butuh makanan terus-menerus. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah tulisan-tulisan yang berwarna hitam. Nah, tadi dikatakan bahwa kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan pernyataan kalimat utama. Nah, sekarang perhatikan paragraf kedua. Paragraf kedua, kalimat utamanya adalah agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Sedangkan tulisan yang berwarna hitam itu adalah merupakan penjelasan dari kalimat utamanya. Paragraf ketiga. Kalimat utamanya, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Ya. Nah, itulah kalimat utama di setiap paragraf hasil teknologi pangan. Sekarang kita masuk ke materi PKN. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang keberagaman kesukaan dan keberagaman kebiasaan. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang keberagaman pakaian adat.
Indonesia terdiri dari beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam. Pakaian adat biasanya digunakan saat upacara adat, perlombaan, pernikahan, dan lain-lain. Keberagaman pakaian adat beberapa di antaranya sebagai berikut. Baju Bodo dari Sulawesi Selatan. Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. Ule Baling dari Aceh. Ulos dari Sumatera Utara. Sangkarut dari Kalimantan Tengah. Pakaian adat Betawi dari DKI Jakarta. Nah, ini hanya sebagian saja keberagaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi pakaian adat Indonesia ya. Kita masuk ke keberagaman makanan khas daerah. Indonesia juga terkenal akan makanan khas daerahnya. Setiap daerah memiliki makanan khasnya masing-masing. Salah satunya soto Makassar dari Sulawesi Selatan, bubur Manado dari Sulawesi Utara, sedangkan combro dari Sunda, kerak telur dari DKI Jakarta, rendang dari Padang, Sumatera Barat, dan sate lilit dari Bali, dan bika Ambon dari Medan, Sumatera Utara. Semua keberagaman yang ada di Indonesia wajib kita syukuri karena merupakan anugerah Tuhan. Sikap menerima dan menghargai keberagaman atau perbedaan merupakan pengalaman Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Dengan adanya keberagaman dapat menimbulkan beragam sikap. Ada yang harus ditiru dan harus dihindari. Sikap yang harus ditiru. 1. Munculnya sikap tenggang rasa. 2. Memahami perasaan orang lain. 3. Saling melengkapi satu sama lain. 4. Menghargai perbedaan. Dan 5. Memperkaya wawasan. Selanjutnya, sikap yang harus dihindari. 1. Bertengkar. 2. Mau menang sendiri. 3. Memaksa kehendak. 4. Munculnya perselisihan. Dan yang kelima, tidak mau bersatu. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat yang negatif atau tidak baik. Dari matematika. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang volume benda. Volume benda adalah isi dalam suatu wadah. Misalnya, Benny membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Nah, di sini ada kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian, kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Jadi, kalau diisi dengan kemasan B, hanya cukup dengan 2 kemasan B. Tapi kalau diisi dengan kemasan C, nah, kemasan A ini membutuhkan 4 kemasan C. Maka, volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Sekarang kita akan mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut ini. Di sini ada 3 kemasan susu. Ada kemasan paling besar, sedang, dan paling kecil. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak.
Nah, kalau kita perhatikan kemasan susu ini sudah pasti ya, volume yang paling kecil adalah kemasan, ya nomor 3 ya, berarti 3, 2, 1. Nah, urutan volumenya 3, 2, dan 1. Sekarang kita akan mengamati volume bangun ruang. Perhatikan gambar. Gambar ini adalah gambar kubus. Nah, kita akan mencari volume kubusnya. Volume sama dengan titik-titik satuan. Rumus untuk mencari volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau S kali S kali S. Perhatikan gambar ini. Ya, sisi yang pertama jumlahnya ada 2. Nah, sekarang sisi yang kedua jumlahnya tetap 2 dikali 2. Dan sisi yang ketiga jumlahnya sama, yaitu 2. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 8 kubus satuan. Jadi volume kubus sama dengan 8 kubus satuan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar balok. Nah, kita sekarang akan mencari volumenya. Volume sama dengan titik-titik satuan. Nah, kita akan mempergunakan rumus. Rumus volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ya, sekarang perhatikan kembali gambar. Ya, kita akan mencari panjangnya. Panjangnya itu ada 3, ya. Sedangkan lebarnya ada 2, berarti 3 dikali 2. Nah, sekarang ada berapa tingginya? Ya, tingginya ada 3 dikali 3. Nah, 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18 satuan. Jadi, volume balok sama dengan 18 kubus satuan. Nah, selanjutnya tugas kamu kerjakan dari buku cetak halaman 49 soal nomor 1 dan 3. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Apa yang sudah disampaikan, kamu boleh catat dan pahami ya. Dan setiap tugas yang diberikan, boleh langsung kerjakan. Terima kasih.